Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Dewi Cempaka Muhtar SPD MPD, Ibu Pengajar Praktik, Ibu Hamidah MPD, yang kami hormati, kemudian kepada Bapak Edi Triyono MPD, sekaligus sebagai Kepala Sekolah SMA Perjuangan Terpadu. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di acara webinar konservatif budaya positif. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dalam hari ini kita bisa berkumpul dan mengikuti webinar. Benang merah di atas bata, warna coklat untuk anak panah. Selamat pagi kepada peserta, semoga mendapat ilmu yang berkah. Cakep. Acara selanjutnya, hadirin yang saya banggakan, perkenankan saya Mia selaku MC yang akan memulai dan memimpin acara kali ini. Adapun selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Edi Triyono selaku Kepala Sekolah SMA Perjuangan Terpadu. Kepada yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih karena berbarengan dengan kegiatan di lingkungan. Yang terhormat Ketua Yayasan Perjuangan Khalifah Masa Depan Bapak Riyad Al-Ghifar SMPD, yang sama-sama kita hormati Bu Gita Handayani selaku Waka Kurikulum, selaku juga pembicara dalam webinar pada pagi hari ini, yang sama-sama kita hormati Waka Kesiswaan Bapak Abdul Hafiz SPD, Bapak Ibu Dewan Guru SMA Perjuangan Terpadu yang tidak saya sebutkan satu persatu tapi tidak monetasi saya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa berkumpul di acara webinar yang difasilitasi oleh Bu Gita di sini untuk diseminasi, dan semoga nanti yang dipaparkan dan diberikan di acara webinar kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat Bapak Ibu Dewan Guru, dan menjadi pemacu motivasi buat Bapak Ibu Dewan Guru yang lain supaya ikut serta dalam program guru penggerak. Karena banyak sekali manfaat yang didapatkan dari program guru penggerak ini. Bapak Ibu sekalian, ini saya patut bangga karena guru kita, salah satu ibu kita bisa menjadi pelopor pertama untuk guru penggerak di SMA Perjuangan Terpadu. Semoga nanti bisa tuntas sampai sekian pertemuan workshop, sehingga tuntas dan teman-teman yang lain bisa nyusul. Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin saya mohon maaf karena berbarengan dengan kegiatan rapat 17-an, kemudian kerja bakti di lingkungan, jadi saya sambi, dan mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun. Saya kembalikan ke MC, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memia belum dibuka. Bapak MC silahkan. Mem, suaranya belum keluar, Mem. Selanjutnya adalah pemaparan webinar yang saya akan kembalikan kepada moderator, kepada Ibu Kalisa. Silakan untuk memimpin webinar yang akan dibawa oleh Ibu Gita Handayani SSMPD.
Silakan Ibu Kalisa, selaku moderator. Oke, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Halisa Putri Alifa SPD selaku moderator pada hari ini. Langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah materi selesai disampaikan. Saya selaku moderator akan memandu jalannya acara pada hari ini. Namun, sebelumnya saya ingin menyapa kehadiran Bapak dan Ibu guru sekalian yang hari ini berada dalam ruang Zoom kita kali ini. Yang terhormat Bapak Edi Triyono, MPD, selaku Kepala SMA Perjuangan Terpadu. Yang terhormat Ibu Dewi Cempaka Muhtar, SPD, MPD, selaku fasilitator. Yang terhormat Ibu Hamidah, MMPD, selaku pengajar praktik. Yang terhormat Ibu Gita Handayani SSI PD selaku pemateri kita pada hari ini, dan yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta seluruh audiens yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu guru hebat serta seluruh audiens yang saya banggakan, sebagaimana telah diumumkan, webinar pada hari ini mengambil tema tentang diseminasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi ini sekaligus sebagai upaya menambah wawasan sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar kali ini. Nah, sebelum penyajian materi, izinkan saya memperkenalkan pemateri hebat kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini adalah Ibu Gita Handayani SSI MPD, yang dimana lahir di Jakarta 21 Januari 1985. Riwayat pendidikan beliau yaitu 2007 lulusan S1 Kimia UGM, 2009 lulusan Akta 4, 2019 lulusan S2 Matematika MIPA Unindra, 2023 lulusan terbaik PPG UNJ, dan 2023 CGP Angkatan 8 Kota Depok. Pengalaman mengajar beliau adalah 2008 sampai sekarang pengajar kimia bimbel Ganesha Operation, 2008 sampai 2011 guru matematika SMK Kimia Tunas Harapan Pasar Rebo, 2009 sampai 2011 guru kimia MAN 7 Jakarta, 2009 sampai 2011 juga guru matematika SMK Kesehatan Tunas Harapan Pasar Rebo, 2017 sampai 2019 guru fisika SMK Perjuangan dan Peradaban, dan 2017 sampai sekarang guru kimia dan matematika SMA Perjuangan Terpadu. Hobi beliau memasak, traveling, dan menyanyi dengan moto beliau, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Itu tadi sekilas tentang pemateri kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah penyampaian materi 1 diberikan waktu kurang lebih sekitar 20 menit. Sesi tanya jawab pertama selama kurang lebih 10 menit, maksimal nanti ada 2 pertanyaan. Penyampaian materi 2 diberikan waktu kurang lebih sekitar 20 menit, serta sesi tanya jawab kedua selama kurang lebih 10 menit, maksimal juga 2 penanya. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu untuk nanti menyiapkan materi-materi pertanyaannya, karena nanti di akhir acara akan ada door prize nih dari Ibu Gita Handayani selaku pemateri kita pada hari ini. Nah, demikian ketentuan yang akan kita laksanakan dalam webinar kali ini. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri Ibu Gita Handayani SSI MPD untuk membawakan materi yang pertama. Kepada Ibu Gita Handayani, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu guru hebat, hari ini sudah berkenan hadir dalam webinar saya hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat semua mendapatkan pelajaran yang akan kita diskusikan pagi ini. Hari ini
Saya akan membawakan webinar 2 sesi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang, saya share dulu ya Bapak Ibu ya, untuk materi pertama. Sudah tampak atau belum ya dalam layar Bapak Ibu? Sudah ya. Nah baik, untuk yang sesi pertama, webinar pertama yaitu webinar budaya positif. Seperti tema kita untuk webinar hari ini. Sebenarnya webinar untuk budaya positif ini masih banyak Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan dalam budaya positif. Namun apa sih sebenarnya budaya positif Bapak Ibu yang sebenarnya Bapak Ibu sudah paham dan sudah Bapak Ibu lakukan? Nah ini dia pertanyaan pemantik kita. Sebelum kita mulai untuk webinar hari ini, apa budaya positif itu? Nah ini dia. Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat, kita flashback Bapak Ibu guru hebat, sudah pernahkah Bapak Ibu guru hebat melakukan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu mengajar? Nah, kita lihat dulu, apakah sudah terjalin suasana positif, kemudian apakah penting suasana positif itu terhadap tempat kita mengajar. Itu. Kemudian kita flashback lagi, sebagai seorang pendidik kita, atau kita juga sebagai pemimpin sekolah yang nantinya seperti itu, bagaimana kita akan menciptakan suasana positif sih di lingkungan sekolah kita gitu. Jadi suasana positif ini bukan hanya 1 orang atau 2 orang Bapak Ibu. Jadi kita bisa menciptakan suasana positif ini dalam hal yang bersama-sama. Namun memang suatu perubahan untuk menjadi yang lebih positif itu akan memakan waktu dan tenaga serta pikiran Bapak Ibu. Nah ini kemudian apa sih hubungan menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran? Nah ini dia Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah sering sekali ya melakukan proses pembelajaran yang sudahlah berproses saja pembelajaran. Ya seperti itu saja proses pembelajaran yang dilakukan ya seperti datang, mengajar, kemudian selesai, menilai, kemudian selesai pekerjaan Bapak Ibu. Namun sepertinya untuk proses pembelajaran yang berpihak pada murid, nah ini di sini untuk guru penggerak itu sudah bervisi pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana untuk proses pembelajaran itu sebagai seorang guru atau pendidik kita harus mengetahui bahwa murid kita itu seperti apa, sehingga kita harus menciptakan suasana positif yang memang proses pembelajarannya itu sesuai. Kemudian bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah berjalan efektif? Apakah belum? Nah, ini yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita kembangkan. Sehingga nanti akan timbul suatu budaya positif, suatu disiplin positif secara bersama-sama. Dengan pemikiran yang bersama-sama tentunya semua pembelajaran, proses-proses pembelajaran tersebut akan berpihak pada murid. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari semua ini, dari semua pertanyaan ini, kita langsung refleksi diri Bapak Ibu. Dalam diri kita, apakah kita sudah pernah menciptakan suasana positif? Itu kita harus tanyakan pada diri kita. Apakah kita sudah melakukan pembelajaran yang berproses pada murid, yang berpihak pada murid? Itu yang harus kita tanyakan. Suasana positif dalam lingkungan kita mengajar, apakah kita sudah menciptakan seperti ini? Nah, itu yang juga harus kita tanyakan. Nah, ketika kita sudah mau atau berkeinginan untuk melakukan budaya positif atau menciptakan suasana positif, maka kita harus tahu bahwa budaya positif itu tidak terlepas dari yang namanya pendidik. Tidak terlepas dari kita sebagai pendidik. Nah, pendidik ini untuk menciptakan suasana positif Bapak Ibu, itu banyak sekali perannya. Sebenarnya kita sudah bermain peran dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Ini sebentar saya, mungkin saya ikan ya Bapak Ibu ya. Bentar. Oke, saya tampilkan saja dalam bentuk. Bentar. Oke. Sudah tertampil Bapak Ibu ya? Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu. Dari sini kita bisa melihat apakah kita berada pada suasana yang positif, apakah kita berperan dalam menciptakan suasana positif, itu tidak terlepas dari posisi kontrol guru. Guru sebagai pengatur di sini
itu dapat bisa kita lakukan beberapa kontrol, beberapa posisi kontrol kita. Nah, di sini berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser dalam bukunya Gusen, yaitu Restitution, Restructuring School Discipline, menyimpulkan bahwa sebenarnya seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini bukan cuma sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Ketika kita jadi seorang orang tua ataupun atasan, kita memiliki 5 posisi kontrol di sini. Apa saja 5 posisi kontrol itu, Bapak Ibu? Yang pertama adalah penghukum. Nah, ini kita sering sekali, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sekolah, kemudian atau di rumah, kita sebagai orang tua yang memang kita memiliki anak ya, merasa anak itu merupakan hak penuh kita, 100% punya kita gitu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, kita harus merubah mindset kita karena seorang anak itu memang punya passionnya sendiri. Kita hanya mengarahkan. Nah, ini nanti kita akan ke sini. Jadi yang pertama itu penghukum. Nah, ini penghukum itu seperti apa? Kita tidak sadar kalau kita pernah melakukan posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ini kadang-kadang kita juga pernah nih melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah terhadap murid kita, membuat rasa bersalah terhadap anak kita. Nah, apakah itu nanti ada dampaknya? Tentu ada, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah, ini mungkin dirasanya teman ini merupakan the best controlling ya. The best controlling. Padahal sebenarnya Bapak Ibu ada plus minusnya ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman terhadap murid ataupun terhadap orang tua. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Nah, ini juga sering kita lakukan seperti ini, pemantau, terlihatnya memang baik, terlihatnya memang bagus, tapi kita bisa lihat nanti dampaknya seperti apa. Kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, ini juga kita juga sering melakukan seperti ini juga bagus, nanti coba kita lihat apakah ada dampaknya terhadap murid-murid kita, terhadap anak kita, seperti itu. Kemudian kita masuk Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, ketika kita melakukan Interupsi Bu Gita, tertutup layar Bu Gita. oh, tertutup layar. Tidak Ya. tetap. Sebentar. Tadi tertutup layar Bapak Ibu. Sebentar saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Ya. Sudah tampak Bapak Ibu? Belum. Belum? Oke. Belum. Belum. Baik ya. Sebentar. Saya ulangi lagi, saya masukkan dulu Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar. Oke. 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 Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Sudah, Mer. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, apa perlu saya ulang dulu ya? Jadi, 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru di sini. Terlihat ya? 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua. Sudah terlihat. Baik. Nah, ini berdasarkan penelitian dari teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, Gusen itu menyatakan bahwa ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, ini sering Bapak Ibu kita sering sekali ya melakukan murid kita itu kita sebagai penghukum. Kamu ya gitu. Jadi sering di sekolah dan itu juga mungkin saya atau Bapak Ibu guru semuanya mungkin pernah merasakan seperti itu. Kita memposisikan sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kita juga pernah merasakan seperti itu. Kemudian sebagai teman, nah ini mungkin kita bilangnya tadi best controlling gitu ya. Tapi sebenarnya ada dampaknya juga Bapak Ibu. Yang keempat adalah pemantau. Nah ini pemantau di sini juga bagus sebenarnya, tapi tetap ada dampaknya dan kita lihat mana yang sebenarnya yang paling baik. Kemudian yang kelima adalah manajer. Nah ini kita akan mengupasnya satu persatu Bapak Ibu. Oke, yang pertama adalah kita lihat sebagai penghukum Bapak Ibu.
Nah, ini. Oke. Nah, untuk sebagai penghukum, nah ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi Bapak Ibu, penghukum itu tidak melulu sebagai penghukum fisik. Saya tidak menghukum fisik, tapi ucapan kita sebenarnya menghukum anak murid kita atau anak-anak kita. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan. Jadi si murid ini lebih ditekan terus-menerus dengan aturan-aturan, dengan sanksi-sanksi seperti itu. Nah, apa kata-kata guru yang sering melakukan posisi sebagai penghukum? Ya, contohnya adalah patuhi aturan saya ya, atau awas kamu ya. Nah, itu kita sering ya Bapak Ibu ya. Kita jadi berkaca sendiri. Oh iya, saya pernah nih melakukan gini gitu. Kemudian ada lagi, kamu itu ya selalu aja. Nah, itu juga sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian di sini selalu ya, pasti selalu kamu yang paling terlambat. Gitu. Jadi kata-kata itu sebenarnya juga penghukum. Nah, itu penghukum verbal Bapak Ibu. Sebenarnya penghukum verbal ini lebih mengena ya di murid-murid kita gitu. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara, yaitu kalau kita mau menyelesaikan masalah, dia harus menghukum. Jadi semua murid itu ketika bersalah ya dihukum gitu. Nah, padahal Bapak Ibu, ketika kita menghukum, di situ akan terjadi ya Bapak Ibu ya, bekas terhadap murid kita gitu. Nah ini, oh enggak mem, saya enggak menghukum gitu. Tapi kita bicaranya pertama nada suara kita tinggi, kemudian bahasa tubuh kita seperti ya matanya melotot, kemudian menunjuk-nunjuk gitu. Nah ini jadi berkaca diri kita sama-sama Bapak Ibu. Nah ini kita pernah melakukan hal seperti ini. Nah, ini kita tanyakan pada diri kita sendiri bahwa bagaimana perasaan murid kita seandainya seperti itu gitu. Bola pingpong, karung. Nah, ini di sini bisa kita lihat. Hasilnya adalah, Bapak Ibu, hasilnya adalah kemungkinan murid kita itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Nah, bisa jadi sesudah kembali dia duduk atau dari terlambat tadi, kasus terlambat tadi, murid tersebut akan mencoret-coret buku. Kemudian lebih buruk lagi ketika dia pulang sekolah. Murid melihat motor atau mobil, dia akan menggores dengan paku. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu melihat semua anak itu harus kita jadikan kita sebagai penghukum gitu. Untuk menumbuhkan motivasi si anak. Itu tidak bisa. Gitu Bapak Ibu. Oke, yang kedua adalah posisi controlling kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah ini sering juga kita lakukan, apalagi saya mungkin sebagai guru-guru, ibu-ibu guru biasanya ya. Nah ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ujungnya adalah dia akan menjadi rendah diri. Nah, ini kata-kata keluar itu lembut Bapak Ibu, beda dengan yang penghukum tadi. Apa saja yang contohnya adalah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah ini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu yang di sini, posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri dia. Jadi, dia akan menilai diri dia buruk dan dia akan merasa rendah diri gitu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini kita sering melakukan ini, membuat rasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah biasanya tuh bahasa tubuh kita tuh seperti apa ya, lemah lembut, kemudian lesu seperti itu. Nah, itu nanti anaknya akan terlihat Bapak Ibu. Nah, hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa rendah diri, bersalah telah mengecewakan ibunya, bersalah karena menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian juga lebih berbahaya sebenarnya lebih berbahaya kadang-kala dari controlling sebagai penghukum. Karena emosinya si anak tersebut akan tertanam di dalam dan menahan perasaan, jadi terpendam. Ini gitu. Kemudian tidak seperti murid dalam guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya kalau kita sebagai penghukum.
Tapi kalau dia tertekan, merasa bersalah terus-menerus, dia akan meluapkan emosinya dalam satu waktu dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain, Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat mereka untuk berbicara seperti apa adanya. Nanti ada sesinya lagi. Yang ketiga adalah posisi controlling sebagai teman. Nah, ini yang sering-sering sekali kita lakukan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, tidak akan. Namun, akan tetap berupaya mengkontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Tadi saya bilang, kita merasa posisi kita sebagai teman dengan murid kita itu merupakan best controlling. Namun ternyata ada sisi negatifnya. Positif di sini berupa hubungan baik terjalin oleh guru dan murid. Nah, biasanya ini guru-guru yang berpredikat sebagai humor ya. Ini biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Gitu. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini Ibu bantu bereskan. Artinya ini sebagai teman. Nah, hal negatifnya adakah? Ada Bapak Ibu. Jadi, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa karena menganggap sebagai teman. Nah, jadi ketika dia kecewa, dia tidak mau lagi berusaha. Artinya, ketika kita memposisikan sebagai teman, banyak Bapak Ibu di situ motivasi dalam diri dia itu belum tertanam. Nah, itu. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru itu. Tidak mau dia dengan guru lain. Gitu. Karena yang bertindak sebagai teman hanya guru itu. Jadi dia merasa itu best friend-nya dia gitu. Kemudian murid akan bergantung terus dengan guru tersebut. Jadi milih-milih muridnya gitu. Kemudian nada suaranya gimana kalau guru sebagai teman? Ya akrab seperti teman biasa gitu. Nah, apakah nanti ada hasil negatifnya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dampak positif. Dampak negatifnya itu adalah murid tersebut hanya tergantung pada guru tersebut. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Mau dia sebagai tenaga kependidikan, ketika dia berposisi sebagai teman, maka pasti anak tersebut akan dekatnya dengan guru tersebut. Anak tersebut tidak bisa berteman dengan guru yang lain, karena guru yang lain mungkin juga tidak memposisikan sebagai teman. Nah, itu yang belum atau sisi negatif Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, nah ini dia. Kita lihat yang keempat adalah pemantau. Nah, ini kita sering sekali ya, posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya saja. Jadi peraturannya seperti apa, konsekuensinya apa, gitu. Kemudian menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, itu kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, maka pertanyaannya biasanya begini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu seperti itu. Jadi, semuanya kita pernah melakukan posisi sebagai guru. Nah, kalau guru sebagai pemantau, biasanya nada suaranya datar aja. Bahasa tubuhnya ya formal aja, gitu. Datar-datar aja. Nah, itu. Nah, contohnya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak? Nah, saya harus tinggal kelas, kan? Gitu. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal kelas. Jadi hanya berfokus pada konsekuensinya atau sanksinya. Tapi dia tidak melihat kenapa dia terlambat, alasannya apa, kemudian solusinya apa. Itu dia tidak melihat. Itu sebagai pemantau. Nah, apakah nanti ada dampak negatifnya, Bapak Ibu? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah, tidak. Murid tetap tidak dibuat nyaman
Ya, karena apa? Karena dia berfokus pada ya sudah konsekuensinya apa. Nah itu. Kemudian guru tetap harus memantau murid tersebut saat mengerjakan tugas. Karena murid tidak bisa tinggal sendiri. Jadi cuma sebagai pemantau. Tidak mencari solusi. Gitu. Nah ini yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima. Ya oke. Yang kelima. Posisi terakhir. Nah ini adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab, Bapak Ibu. Ini intinya adalah ini. Mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Nah, ini kata restitusi, Bapak Ibu. Nanti kita lihat lagi. Yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kita menginginkan anak tersebut dapat memanage dirinya sendiri. Nah, bagaimana guru ketika bertindak sebagai manajer? Ini perkataannya, salah satunya contohnya adalah apa yang kita yakini. Nah ini kita bikin keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang kita buat itu sepakat antara murid dengan guru. Kemudian keyakinannya, apakah kamu meyakininya dengan aturan yang seperti itu? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah itu. Jadi punya kesadaran dalam diri mereka, Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian manajer itu, guru yang bertindak sebagai manajer, nada suara dia tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku. Kemudian dia akan mendekat kepada murid. Nah inilah kita bilang pendidikan, pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, contohnya adalah, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Nah, jadi menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap murid supaya murid tersebut paham sebenarnya. Gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ternyata pada posisi manajer, suara guru memang sebaiknya tulus Bapak Ibu. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara. Karena guru intinya adalah mengembalikan tanggung jawab pada murid. Ya, tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalahnya. Jadi semua proses pembelajaran itu menunjuk pada tanggung jawab murid gitu. Tapi tetap pada bimbingan guru seperti itu. Nah, ini untuk base controllingnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk 5 kontrol posisi kontrol guru itu memang kita intinya adalah melakukan proses pembelajaran berpihak pada murid gitu Bapak Ibu, dengan tujuan kita adalah memerdekakan mereka terhadap tanggung jawabnya mereka mandiri, kemudian mereka paham apa yang harus mereka lakukan ketika mereka harus memperbaiki masalah. Seperti itu Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol guru, orang tua, atau kita sebagai atasan. Mungkin seperti itu. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Nah, ini bisa kita lihat. Motivasi eksternal Bapak Ibu, di sini ada motivasi intrinsik, jadi di dalam diri. Kalau eksternal berarti kita sebagai penghukum. Perilaku kontrolnya negatif Bapak Ibu. Hanya sebagai penghukum, menghukum. Guru itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu penghukum. Kemudian guru berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya saya akan, nah itu. Hasilnya adalah murid tersebut menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, kemudian kalau kita membuat merasa bersalah juga ternyata kontrol negatif Bapak Ibu. Apa itu? Gurunya itu berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap murid. Nah, itu gurunya berkata,
kamu sudah mengecewakan saya sebagai seorang wali kelas atau sebagai seorang guru. Nah, itu. Nah, hasilnya apa? Anak tersebut akan banyak-banyak berbohong, gitu, menyangkal, menyembunyikan, tidak berkata jujur. Itu kita bisa flashback Bapak Ibu. Oh, ternyata saya selama ini membuat anak saya menjadi berbohong. Ternyata yang mereka berbohong itu bukan karena mereka sendiri, tapi mungkin karena saya bertindak sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, gitu. Kemudian apalagi yang eksternal. Nah, motivasi eksternal itu dapat dilakukan dari sebagai teman. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu tadi. Tapi untuk posisi sebagai teman ini kita lihat ya Bapak Ibu. Hasilnya itu tadi ketergantungan terhadap guru tersebut. Kemudian kalau pemantau tadi kita bisa melakukan posisi pemantau, menghitung atau mengukur perilaku dari siswa kita, kemudian hasilnya adalah menyesuaikan bila diawasi. Jadi mereka dapat berbudaya positif kalau diawasi. Kalau tidak diawasi, mereka ya kembali lagi Bapak Ibu. Jadi mereka itu berbuat atau disiplin baik kalau diawasi saja, karena kita masih sebagai pemantau. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam manajer, posisi sebagai manajer, mengatur, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, supaya mereka lebih merdeka untuk speak up, mereka untuk berbicara, maka itu akan menguatkan karakter dan wataknya mereka. Akan keluar di situ merdekanya mereka, sesuai dengan passionnya mereka masing-masing, Bapak Ibu. Oke, kemudian, nah ini dia. Ketika kita menggunakan posisi menghukum Bapak Ibu, murid itu akan seperti apa dampaknya? Mengulangi kesalahannya terus-menerus. Karena kalau saya dihukum ya udah gitu. Saya lakukan aja lagi. Itu akan terjadi pemberontakan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, akan apa dampaknya ke murid? Rendah diri Bapak Ibu. Dia akan minder, oh iya aku salah terus, pokoknya aku mah salah terus gitu. Nah, itu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian kita sebagai teman, nah tadi ketergantungan anak tersebut terhadap guru yang menganggap atau melakukan posisi controlling sebagai teman. Kemudian pemantau, ya berarti dia hanya mengibarkan pada dampak si siswanya saja. Jadi kalau siswanya itu melakukan hal tersebut kalau hanya dipantau gurunya. Kalau tidak dipantau, maka dia tidak mau melakukan budaya positif, disiplin positif. Kemudian kalau controlling bagaimana? Controlling itu siswa dapat mengevaluasi diri. Nah, Bapak Ibu, kalau siswa kita sudah bisa mengevaluasi diri sendiri, nah itu dia akan melihat tanggung jawab dalam diri dia. Akan melihat saya akan melakukan apa untuk masalah yang sudah saya lakukan. Nah, itu Bapak Ibu. Kita ingin menumbuhkan rasa hal baik dalam diri mereka, Bapak Ibu. Jujur sebenarnya mereka itu semua punya hal yang baik, Bapak Ibu. Kita saja mungkin yang terlalu banyak harapan, terlalu banyak tuntutan ke mereka, jadi seakan-akan pernah kita melakukan posisi kita sebagai penghukum. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk sesi pertama, yaitu budaya positif kita sebagai 5 posisi kontrol guru kita. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baiklah, terima kasih banyak dari Ibu Gita Handayani SSI MPD yang telah menyajikan tampilan materi tentang materi yang pertama, yaitu berjudul Budaya Positif. Oke, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab yang pertama. Baiklah, saya sampaikan beberapa ketentuan sesi tanya jawab ini. Yang pertama yaitu
Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan untuk menyebutkan identitas terlebih dahulu dengan menyalakan mikrofonnya. Yang kedua yaitu pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Kepada Bapak dan Ibu guru hebat dipersilahkan jika ingin ada yang bertanya. Izin bertanya sebentar. Dari Pak Yono, SMK Perjuangan. Silahkan Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gita Handayani selaku pemateri, bahwasanya posisi guru adalah meliputi 5 kontrol ya. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada manajer, ada pemantau, dan terakhir kalau nggak salah teman itu apa itu. Dari posisi-posisi itu yang paling bagus atau mana? Ataukah ada yang kita sebagai guru itu harus pakai yang posisi yang mana yang paling bagus gitu kan? Karena masing-masing ternyata ada dampak negatifnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena kalau kita sebagai guru ternyata tuntutannya luar biasa. Sementara si anak ini sebenarnya sudah sangat terwarnai daripada latar belakang pendidikannya di rumah. Misalkan ada anak sebagai pendendam misalkan, itu saya yakin itu di keluarganya ya sebenarnya ada pendidikan yang salah. Jadi kemudian jangan sampai hal itu menjadi beban guru, ya, jadi beban guru. Wah ini jangan-jangan karena gurunya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu seperti itu. Mohon penjelasannya. Jadi itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Yono kita tampung dulu. Mungkin untuk penanya kedua, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya dan menyebutkan nama dan berasal dari mana, sekaligus pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Misa. Nama saya Siti Nurhayati. Saya dari SMA Perjuangan Terpadu. Sedikit curhat ya, Bapak Ibu. Jadi, saya akan mengajar di salah satu kelas di SMA Perjuangan. Nah, biasanya gitu ya, ada beberapa kasus yang saya temui gitu ya, ketika anak telat masuk kelas gitu, setelah istirahat terus masuk kelas, atau bahkan ada anak yang ketiduran di musola. Nah, di masjid ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika saya tanya, iya mem, katanya ketiduran gini gitu. Terus kenapa bisa ketiduran? Iya ngantuk sekali karena malam katanya habis begadang, katanya seperti itu. Nah, terus gimana dong ini harus seperti apa nih gitu ya, saya ajakin ngobrol gitu selanjutnya biar nggak seperti ini. Ya udah mem, nanti mah kalau misalkan saya tidur saya ngantuk, saya tidurnya di kelas aja supaya nanti ada teman yang bangunin gitu kan. Kalau di masjid itu kadang-kadang ada teman yang tidak membangunkan gitu, jadi dia telatnya lumayan lama, sekitar 15 atau 20 menit seperti itu. Nah, tetapi gitu ya, setelah saya ngobrol-ngobrol ya, nanti ke depannya mau seperti apa, terus saya tanya dulu alasannya kenapa, terus nanti mau ke depannya seperti apa nih biar nggak seperti itu gitu ya. Nah, tetapi ternyata nanti itu mengulangi lagi, nah seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ya saya sebagai guru gitu ya, supaya anaknya tuh bisa mudeng itu ya, bisa paham gitu kalau misalkan ketika sudah waktunya masuk kelas ya masuk seperti itu, atau dia sudah paham dengan konsekuensi apa yang dia dapatkan gitu ketika dia tidak masuk kelas gitu. Karena 2 kali atau 3 kali saya tanyakan konsekuensinya apa nih kalau misalkan nanti tidak masuk kelas lagi, dia menyebutkan konsekuensinya, tapi tetap saja mengulang lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon bagaimana ya terkait hal tersebut gitu, saya sebagai guru untuk menangani gitu masalah siswa yang seperti itu. Terima kasih banyak.
Oke, baiklah. Terima kasih banyak kepada Pak Yono dan Ibu Septi Nurhayati yang tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan hebatnya. Mungkin saya serahkan kepada Ibu Gita Handayani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hebat daripada guru-guru hebat saat ini. Dari pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Pak Yono. Tadi sudah dijelaskan tentang budaya positif dan ada beberapa materi yang dijelaskan dari Bu Gita Handayani tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini Pak Yono bertanya nih Bu Gita, bagaimana posisi guru yang meliputi 5 kontrol guru tadi, yang dimana ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, maupun manajer. Kata Pak Yono, manakah yang paling tepat digunakan dengan posisi kita sebagai guru bagi guru-guru yang ada di zaman sekarang nih, di zaman milenial pada saat ini? Itu pertanyaan pertama dari Pak Yono. Setelah itu pertanyaan kedua dari Pak Yono, misalnya ada anak yang notabene itu pendendam katanya. Nah, pendendamnya ini tadi kata Pak Yono mungkin saja background dari bagaimana tata cara didikan orang tua dan lain sebagainya sehingga menghasilkan anak itu mempunyai sifat dan rasa dendam gitu. Nah, ketika anak itu mempunyai rasa dendam, bagaimana nih cara kita di sekolah untuk setidaknya bisa mengajar di dalam budaya positif tersebut. Nah, mungkin itu dulu nih Bu Gita Handayani pertanyaan dari Pak Yono. Setelah kita jawab pertanyaan dari Pak Yono, baru kita nanti next selanjutnya ke pertanyaan dari Bu Septi Nurhayati. Oke, dipersilahkan kepada Ibu Gita Handayani untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yono. Baik, terima kasih Bu Moderator dan terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang pertanyaannya luar biasa ya. Memang ini yang menjadi fenomena proses pembelajaran pendidikan kita di masa kini Bapak Ibu. Jadi kita ini sudah masuk ke dalam zaman yang berbeda dengan dulu kita ya Bapak Ibu ya. Dulu kita masih belajar itu kalau dulu guru kita mengajarkan A ya harus A gitu. Kita B ya harus B. Jadi guru semua itu dipegang oleh guru gitu. Jadi kontrolnya ya cuman guru saja gitu. Kita tanpa melihat anak muridnya seperti apa gitu. Kamu seperti pokok harus seperti ini gitu. Tapi Bapak Ibu guru, kembali lagi kita pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwasanya pendidikan kita itu saat ini harus mengikuti 2 Bapak Ibu, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kodrat zaman kita itu memang saat ini seperti inilah kondisi kita. Teknologi, budaya bangsa, kemudian budaya luar itu sudah mulai bercampur Bapak Ibu. Disitulah keragaman yang memang perlu penyaring, filter Bapak Ibu guru kita. Nah, kembali untuk posisi mana yang terbaik Bapak Ibu, untuk posisi kontrol terbaik Bapak Ibu, itu tujuan kita adalah mengenalkan, menumbuhkan rasa tanggung jawab Bapak Ibu. Intinya adalah tadi, pertanyaan ini Bapak Ibu. Dalam suasana yang positif itu, proses pembelajaran kita apakah sudah berpihak pada murid? Nah ini, berpihak pada murid Bapak Ibu. Mohon maaf, ini ada tampilan Bapak Ibu di layar Bapak Ibu. Ada ya? Oke. Nah, jadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi ketika kita bicara berpihak pada murid, artinya kita harus mengetahui karakter murid kita Bapak Ibu. Nah, mana posisi kontrol yang terbaik sebagai seorang guru adalah tadi, tujuan pertama kita adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kita flashback, kalau kita menggunakan posisi penghukum, apakah akan timbul rasa tanggung jawab? Nah, itu. Apakah timbul kemandirian, kemerdekaan mereka untuk berpikir, menyelesaikan masalah mereka secara mandiri? Nah, itu kita harus tanya pada diri kita. Pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer. Nah, ternyata Bapak Ibu, untuk posisi kontrol yang terbaik itu tidak 100% itu manajer Bapak Ibu, tapi dominasinya memang posisi kita sebagai manajer dominasinya, tapi tetap Bapak Ibu semua harus didampingi oleh
Bapak Ibu guru. Jadi posisi terbaik adalah yang terbaik Bapak Ibu ya, bukan yang 100% baik gitu. Yang terbaik adalah posisi manajer, di mana posisi ini yaitu menginginkan murid kita itu menjadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab dengan gimana? Ketika kita memposisikan sebagai manajer, kita mengarahkan mereka tanpa fokusnya adalah pada hukuman. Jadi bukan fokus kita pada hukuman, bukan fokus kita pada sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu. Tapi fokus kita adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Apakah anak kita ini sudah bertanggung jawab? Nah, jadi membuat mereka untuk bertanggung jawab itu dengan cara apa? Itu ya Bapak Ibu. Dengan cara yaitu tadi kita ajak diskusi mereka. Kita ajak berpikir mereka bahwa semua masalah yang mereka hadapi itu pasti ada solusinya. Contohnya di sini Bapak Ibu. Ketika ada anak yang terlambat, kalau dia guru sebagai manajer Bapak Ibu, tidak mungkin di sini dia bilang, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir lagi, bisa tepat waktu. Nah, jadi mengajarkan anak tersebut, baik sekarang kamu sudah melakukan kesalahan. Tapi apakah nanti itu akan terulang kembali? Kalaupun terulang kembali, apakah kamu bisa memperbaikinya, nak? Jadi membuat anak itu menumbuhkan rasa mencari solusi dalam diri mereka. Mengembalikan tanggung jawab yang sebenarnya mereka punya, Bapak Ibu. Sebenarnya dari kecil mereka itu sudah ada rasa bertanggung jawabnya itu harus kita tumbuhkan. Mungkin di rumah tadi ya. Jadi kalau saya pertanyaan pertama, apakah best controllingnya? Best controllingnya adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Sebagai manajer. Gitu. Tetap harus Bapak Ibu. Ya, jadi tetap pendampingan orang tua dan guru itu harus tetap. Jadi kalau kita katakan mana best controlling terbaik untuk seorang guru adalah manajer, tapi tetap didampingi oleh bimbingan guru untuk menumbuhkan tadi tujuannya adalah tanggung jawab, merdeka untuk speak up dan mandiri dalam berpikir. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua adalah jika anak itu pendendam, background dari keluarganya bagaimana? Nah ini kita harus mencari solusinya Bapak Ibu. Dan solusinya itu tidak bisa dilakukan oleh seorang guru sendiri. Sudah pasti. Tadi kembali lagi sebagai manajer. Menanyakan akar masalah anak tersebut dari mana. Kemudian kita lihat flashback. Dia itu keluarganya seperti apa. Kemudian kita cari solusinya. Kita cari akar masalahnya. Kemudian runutannya seperti apa. Apa yang membuat anak itu seperti itu. Jadi ada tahapan untuk memperbaiki masalah, ada tahapan untuk memperbaiki akar masalah anak tersebut. Ketika anak tersebut sudah paham, oh seperti ini. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Jadi memperbaiki dan mencari dulu akar masalahnya. Anak tersebut lahir bukan sebagai seorang pendendam. Kita yakin Bapak Ibu ya, anak itu lahir bukan sebagai seorang pendendam. Anak itu lahir dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau dia bisa menjadi seorang pendendam atau yang negatif, itu bukan dari diri dia sendiri Bapak Ibu. Percaya seperti itu karena semua anak itu punya keistimewaan. Semua anak punya hal yang positif dalam diri mereka. Jadi tinggal kita sebagai seorang guru untuk memerdekakan mereka. Untuk menjadikan hal positif. Bertanggung jawab terhadap masalah yang mereka lalui. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang pertanyaan pertama mungkin seperti itu ya, Ibu moderator. Apa saya langsung menjawab pertanyaan yang kedua ya?
Oke, begitu tadi katanya kepada penanya tadi Bapak Yono tentang jawaban dari Bu Gita mengenai pertanyaannya. Bagaimana Pak Yono? Sudah cukup jelas untuk pertanyaan dan jawabannya? Ya, alhamdulillah cukup jelas. Mungkin ada tambahan sedikit bagi saya apabila diterima oleh Ibu pemateri ataupun dengan Bapak Ibu guru pendidik di sini. Monggo, Pak. Ada satu hal yang mungkin lupa ataupun terlewatkan gitu ya. Apa kita sebagai pendidik atau kita sebagai orang tua adalah sebenarnya satu utamanya sebenarnya. Bagaimana satu controlling itu kalau dari tadi 5 ya, mungkin tambahan 1 kalau menurut saya, itu dengan cinta atau kasih sayang. Karena apapun pekerjaan ataupun istilah sebagai pendidik ataupun kerja segala macam, kalau landasannya itu cinta dan kasih sayang, insya Allah itu paling bagus itu. Karena apa? Energi cinta dan kasih sayang itu bisa merubah hal-hal menjadi yang luar biasa. Apalagi bagi anak itu, anak didik atau anak beneran. Tapi kalau tatkala melupakan hal-hal cinta dan kasih sayang, ya mungkin kalau ukuran akademik segala macam mungkin masuk ya kan. Tapi kalau di luar dari itu, maka menurut saya itu sangat kurang. Coba itu masukkan sisi ke dalam 5 kontrol tadi atau menjadi 6 kontrol atau gimana, itu satu hal, yakni cinta dan kasih sayang. Itu cukup, itu barangkali bisa diterima, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Baik Bapak, terima kasih. Oke, baiklah Pak. Ya, terima kasih banyak nih Pak Yono tentang masukannya, tentang tadi gimana kalau ditambahkan cinta dan kasih sayang katanya. Dan tentu saja kita sebagai guru-guru hebat pada zaman sekarang juga harus menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, betul sekali kata Pak Yono. Langsung saja kita ke pertanyaan dari penanya kedua ya Bu Gita ya, dari Ibu Septi Nurhayati. Mungkin pertanyaan Ibu Septi ini adalah pertanyaan yang jadi unek-unek kita sebagai ibu-ibu guru atau bapak guru hebat zaman sekarang. Problematika yang memang dihadapi oleh bapak dan ibu guru adalah kebiasaan-kebiasaan siswa zaman sekarang tuh. Misalkan belnya udah pada bunyi nih, loh ternyata siswanya telat masuk di dalam kelas atau sama sekali nggak masuk di dalam kelas gitu. Nah, problematika ini didasari dari oh anaknya lagi istirahat, oh anaknya nih yang ketiduran juga waktu kita pembelajarannya, atau anaknya lagi tidur di masjid, kata Bu Septi. Sudah mengalami itu dan terjadi, sudah ada yang dinamakan dengan proses untuk memberikan penyelesaian, sudah ada bimbingan dari Bu Septi juga sebagai guru mapel misalkan, tapi ternyata Bu Gita anak tersebut tetap mengulangi perilaku yang sama, padahal sudah mengetahui konsekuensinya. Nah, kata Bu Septi, bagaimana tuh Bu Gita tentang permasalahan hal seperti ini di dalam materi kita tentang budaya positif? Mungkin ada tips dan triksnya nih dari Bu Gita sendiri. Oke, kepada Bu Gita dipersilahkan. Iya, betul, memang sekali. Betul sekali, Ibu Moderator. Ini masalah yang terus-menerus dari zaman dulu sampai sekarang ya, Bapak Ibu guru hebat. Selalu menjadi momok sekali ya. Jadi dari dulu ketika ada suatu masalah anak ya, ada saja yang seperti ini. Jadi ketika kita sudah mengatakan seperti ini, kita sudah juga mengajak bicara, tapi anak tersebut pun sudah membuat suatu keyakinan dengan kita ya, satu keyakinan kelas dengan kita bahwa saya iya Bu, baik, iya Mem, saya akan tidak akan seperti itu, gitu, seperti ini gitu. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, apakah kita sudah mengetahui akar masalah dari masalah yang mereka buat? Nah itu pertanyaannya. Kalaupun sudah tapi tetap seperti itu, oh berarti akar masalahnya belum ketemu. Jadi kita lihat inti dari masalahnya. Contoh, dia tidur di dalam jam KBM. Kenapa tidur? Ada masalah apa nak kamu tidur? Apa kamu tidur itu karena masalahnya dengan di rumah?
atau kamu tidur itu memang kondisinya mendukung seperti itu. Jadi banyak faktor Bapak Ibu. Nah, peran kita sebagai manajer adalah membuat dia merdeka, membuat dia speak up, membuat dia bicara tentang apa yang membuat masalah itu terjadi. Contoh, iya mem, saya tidur karena ini. Masa karena itu, apalagi coba? Mungkin pembelajarannya atau mungkin waktunya, kita bicarakan sama-sama, nak. Jadi membuat suatu keyakinan kelas bahwasanya dia itu sudah siap untuk bertanggung jawab ketika jam KBM, dia harus seperti apa. Jadi tumbuh akhirnya rasa tanggung jawab ketika dia sudah membuat suatu keyakinan, ya mem saya tidur karena masalah saya seperti ini. Masalahnya seperti itu, apalagi masalah kamu? Coba sebutkan. Nah, jadi keluarkan. Kalau kita, oh iya mem saya karena tidur malam. Oh cuma tidur malam aja. Apakah cuma tidur malam aja? Banyak anak juga yang lain tidur malam, tapi masih bisa melakukan KBM dengan baik. Nah itu yang kadang kita terlewatkan Bapak Ibu, karena kesibukan kita yang gambreng-gambreng Bapak Ibu ya. Jadi kadang ya udahlah, masalahnya cuma satu udah ketemu. Padahal ternyata masalah anak itu banyak faktornya yang membuat dia menjadi seperti itu. Nah, ketika sudah tahu, ketika anak itu sudah mulai, Bapak Ibu, sudah mulai mau berbicara dengan kita, sudah mulai mau mereka menuangkan masalah-masalahnya mereka, itu nanti akan otomatis mereka mulai, oh saya yakin nih, insya Allah saya akan berubah, insya Allah saya, nah itu mulai tumbuh rasa konsekuensi dalam diri dia. Artinya muncul motivasi intrinsik dalam diri dia. Selama ini kita selalu memotivasi secara ekstrinsik, hayo gitu. Tapi belum tumbuh dari mereka, dalam diri mereka, motivasi intrinsiknya. Sebenarnya yang lebih kuat adalah motivasi intrinsik. Nah, jadi murid-murid kita itu bisa berubah kalau sudah tertanam motivasinya dia dalam diri dia. Itu pasti akan berbeda Bapak Ibu. Makanya kita hanya membantu mereka untuk bisa merdeka, mengutarakan apa yang ada dalam diri mereka. Nah, tapi tetap harus dalam bimbingan kita ya Bapak Ibu. Dalam bimbingan kita arahkan tetap. Ingat sebagai manajer itu bukan cuma mendengarkan tapi juga mengarahkan. Harus seperti apa? Harus seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah udah kamu tidur ya. Kamu dihukum. Kamu ini gitu. Karena ketika dia dihukum terus-menerus, anak tersebut tidak akan pernah mau merdeka untuk speak up, tidak akan pernah mau merdeka untuk berbicara masalahnya mereka. Seperti itu. Tadi mungkin Bu Septi atau ada masalah seperti ini, mungkin tadi ya belum ketemu dengan akar masalahnya sendiri dan belum bisa memerdekakan anak tersebut untuk bicara. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu mungkin dari saya solusinya atau tanggapannya seperti itu terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Seperti itu. Kembalikan ke Ibu Moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Gita atas jawabannya. Bagaimana nih Bu Septi tentang jawaban dari pertanyaannya tadi mengenai permasalahan siswa yang sebenarnya problematika yang kita hadapi semuanya mungkin dari para Bapak dan Ibu guru hebat saat ini. Bagaimana Bu Septi tanggapan mengenai jawaban dari Bu Gita? Ya, baik, mungkin harus ngobrol lebih dalam lagi ya, lebih menggali akar permasalahan siswa itu sebenarnya ada di mana. Mungkin seperti itu ya. Ya, kadang-kadang juga mungkin karena keterbatasan waktu gitu, mereka sudah masuk ketika telat, lalu kan ada siswa yang lain juga gitu yang harus sama-sama kita ayomi bersama gitu kan. Jadi mungkin saya bertanyanya tidak sampai mendetail ke akarnya kali ya Bapak Ibu. Mungkin nanti next mungkin insya Allah akan lebih mendetail jika bertanya terkait permasalahan apa sih yang sedang siswa hadapi gitu sehingga dirinya telat terus datang ke kelas. Seperti itu mungkin ya. Ya, terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Septi. Ya, sebenarnya ya itu tadi ya udah problematika kita sebagai Bapak dan Ibu guru mungkin ya untuk
lebih peka lagi terhadap peserta didik dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu tadi cukup ya Bu Gita ya tentang materi kita pada materi pertama, yaitu dari budaya positif. Next nih, dengan mempersingkat waktu juga, kita kayaknya langsung aja nih ke materi yang kedua, yaitu segitiga restitusi. Oke. Nah, kepada Bapak, Ibu guru dan sekalian audiens yang ada di ruang Zoom ini, nanti pada materi yang kedua ini akan ditampilkan salah satu video yang dimana Bapak Ibu guru hebat itu bisa mungkin mengidentifikasi atau melihat videonya dengan jeli. Karena di akhir atau di penghujung acara, Bu Gita Handayani nanti akan memberikan salah satu kejutan untuk para penanya serta para audiens yang bisa menganalisis dari tayangan video yang mungkin nanti akan diperlihatkan dari Bu Gita sendiri. Oke, untuk materi kedua tentang segitiga restitusi, kepada Ibu Gita Handayani saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan Bapak Ibu Guru hebat, masih semangat ya. Ini tadi kita sudah mengaret sampai 15 menit. Ternyata cukup menarik untuk berbicara masalah 5 kontrol guru. Nah, apalagi Bapak Ibu Guru ketika kita berbicara tentang segitiga restitusi, ini suatu hal yang baru. Termasuk saya Bapak Ibu Guru, yang baru saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, dan Masya Allah ternyata sebenarnya kita sudah melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Namun kita nggak tahu kalau itu ternyata segitiga restitusi gitu. Oke, kita lihat Bapak Ibu, nah ini dia. Segitiga restitusi, nah ini apa sih sebenarnya? Sudah tampil ya Bapak Ibu ya di tampilan layar Bapak Ibu. Nah ini, apa segitiga restitusi sih sebenarnya? Kok ya aneh ya, kita sebagai guru kok istilah-istilahnya kok baru-baru ya. Nah ini, segitiga restitusi adalah proses Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, yang memperbaiki kesalahan mereka itu yang mereka sendiri Bapak Ibu. Jadi bukan kita. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu. Dengan budaya-budaya positif yang kita bantu tadi. Jadi, ketika mereka melakukan satu kesalahan Bapak Ibu, mereka harus kita kembalikan kepada kelompok mereka, tentunya dengan sudah memperbaiki kesalahannya gitu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan segitiga restitusi di sini Bapak Ibu. Apa sih segitiga restitusi ini? Bukan segitiga biru yang seperti kita suka pakai Bapak Ibu ya. Ibu-ibu suka masak, ini segitiga biru Ibu gitu ya. Bukan ya Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi, di mana langkah-langkah ini sering sekali kita lakukan, Bapak Ibu. Di mana kita lakukan? Ketika kita menemukan suatu masalah pada anak. Nah, apa tahapan segitiga restitusi? Tahapan yang pertama adalah ketika kita melihat masalah pada anak, Bapak Ibu, itu yang pertama adalah menstabilkan identitasnya mereka. Jadi bukan kita menyalahkan mereka. Jadi kita kembali lagi Bapak Ibu. Ketika ada anak yang bermasalah, jangan pernah langsung kita menyalahkan mereka. Tapi kita stabilkan dulu di depan mereka. Stabilkan dulu identitas mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Itu pasti. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, stabilkan dulu identitasnya mereka. Karena ketika mereka melakukan kesalahan, hal yang pertama adalah mereka pasti akan melindungi diri mereka. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Itu tindakan pertama, pasti refleks seperti itu. Nah, kita menenangkan dulu mereka dengan cara menstabilkan identitas. Dengan cara apa tadi? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu itu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan. Tenang aja, kamu bukan satu-satunya. Semua orang, mau guru, murid itu semua pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau dia sudah tenang Bapak Ibu, sudah tenang, baru kita memvalidasi kesalahan. Memvalidasi tindakan yang salah itu bagaimana. Validasi, benar tidak?
Nah, dengan cara apa? Kamu tentu punya alasan kan, mengapa melakukan itu kan? Nah, alasannya apa? Nah, itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Jadi memvalidasi tindakan yang salah tadi, Bapak Ibu. Jadi ketika dia sudah tenang, Bapak Ibu, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Setelah divalidasi, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Oke, kalau kamu sudah paham tentang kesalahan kamu, Nak, jadi bukan kita menyalahkan mereka, tapi mereka sendiri yang akhirnya tahu kalau mereka itu sudah melakukan kesalahan. Kemudian kembalikan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi coba kamu sudah sekarang gimana? Kamu sudah paham apa yang telah kamu lakukan? Iya, iya, Mem. Iya, Bu. Saya kemarin melakukan kesalahan. Apa kesalahan kamu? Ini, Bu, seperti ini, seperti ini. Oh, baiklah. Baik. Nah, menurut keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati, ketika kamu sudah seperti itu, kamunya harus bagaimana, Nah? Oh iya, saya tuh harusnya seperti ini, Bu. Saya seperti ini. Nah, menimbulkan rasa motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk menyelesaikan masalah itu yang terpenting. Jadi kalau dalam diri mereka sudah keluar motivasi intrinsik untuk mengatasi masalah mereka, nah itu kita sebut sebagai menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ketika sudah tadi validasi, baru kita nanyakan seperti itu. Jadi kembalikan kepada keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang bersalah atau yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi bangun dulu, tingkatkan dulu mereka. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian Bapak Ibu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan-benturan. Nah itu. Kalimatnya seperti apa untuk menstabilkan identitas? Nah, ini yang pertama. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan kata saya juga pernah melakukan kesalahan, itu bukan suatu merendahkan guru Bapak Ibu. Tidak merendahkan guru, tapi tadi membangun dulu identitasnya si anak yang merasa sudah menganggap kalau dia itu gagal atau bersalah. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Nah itu kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusinya bersama-sama. Nah ini menstabilkan identitas. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu. Jadi yang bisa merubah adalah diri dia sendiri, Bapak Ibu. Itu yang harus dia pikirkan seperti itu. Kemudian validasi kesalahan. Nah, ini validasi kesalahan adalah setiap ketindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tadi kata Pak Yono adalah harusnya 5 positive controlling itu satunya adalah cinta, sayang. Cinta dan sayang itu adalah kebutuhan dasar. Jadi masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Nanti kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Ada cinta dan sayang, kemudian kebebasan, penguasaan, itu banyak, ada lagi Bapak Ibu. Tapi untuk sesi webinar hari ini saya tidak masukkan gitu. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar manusia itu apa saja, nah apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah cinta dan kasih sayang. Nah, kalimat apa saja yang bisa kita gunakan ketika murid kita itu melakukan kesalahan? Untuk tahapan validasi kesalahan, itu bisa yang pertama. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah itu. Kamu pasti punya alasan kan, mengapa kamu melakukan hal ini. Nah itu.
Itu yang bisa kita lakukan ketika ada anak yang bersalah, kemudian kita validasi kesalahan setelah menstabilkan identitas. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri, nak, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi semua orang itu pasti akan melakukan yang paling penting buat dia, dan itu belum tentu benar untuk orang lain, Bapak Ibu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Gitu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ini ketika langkah 1 dan langkah 2 itu sudah dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi, ketika dia sudah kuat, baru kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, Bapak Ibu. Nah, contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati, Bapak Ibu, yang sudah kita tentukan di awal. Kalau anak tersebut melakukan kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu, ini ada video buatan saya dengan salah satu anak didik saya. Monggo Bapak Ibu untuk video pertama silakan diamati. Kemudian Bapak Ibu nanti ada yang bisa menceritakan tahapan 3 tahapan tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Dari video 1. Kita lihat Bapak Ibu untuk video 1. Oke, kita lihat. Bentar Bapak Ibu, saya share dulu. Nah, ini. Terdengar Bapak Ibu suaranya? Bapak Ibu terdengar suaranya? Nggak ada suaranya, Mem. Nggak ada Kurang jelas begitu. kurang jelas ya, baik. Bentar, Bapak Ibu. Oke, bentar. Terdengar Bapak Ibu? Belum. Belum. Baik. Baik, kalau belum sebentar saya lewat dari YouTube saya aja Bapak Ibu. Bentar. Bentar Bapak Ibu. Oke, bentar. Oke. Nanti Bapak Ibu silakan dilihat. Oke, bentar. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mem. Ini.
informasi dari ya. Nah, kamu nanti saat baca. Begini ya Sela, kalau misalkan semua anak seperti Sela bisa jajan belajar semuanya, kira-kira tertib tidak ya? Sela ini memiliki kesalahan ya, orang yang salah. Namun kita bersalah untuk bijak kalau kita beri sama kita yang melakukan salah dan saya seharusnya izin berpikir silakan di KS atau saya alhamdulillah kamu sudah memiliki yang sebaiknya lakukan ya nak. Baiklah sekarang baik Bapak Ibu sudah tampak tadi Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya untuk video tampak Mem, cuman apa namanya Suaranya terkait pembicaraannya ya nggak jelas. nggak jelas tadi ya. Ya mungkin nanti kalau presentasi lagi perlu ditambahkan apa namanya tag keterangannya percakapannya apa gitu. Oh baik baik. Tapi tadi dari sini sudah ada yang melihat alur ceritanya Bapak Ibu? Suaranya tidak terlalu terdengar, Mem. Oke, sebentar. Coba saya ulangi kembali ya. Suaranya kedengaran nggak? Atau dihubungkan ke speaker gitu, begitu biar Iya, sebentar. keluar. Baiklah, oh, Serson. Sudah kedengaran? Kalau begini jelas begitu mungkin bisa diulang dari pertama. Oh, tadi soalnya saya belum Serson soalnya. Sebentar. Sebentar, Ibu. Kalau misalkan semua anak seperti Marcella bisa Bapak Ibu di sini aja bentar ya. Bentar. Oke, dari sini saja. Bentar. Oke. Terdengar Bapak Ibu? Afifah, menurut informasi dari Nadine, kemarin kamu tidak masuk sekolah ya? Bentar yang ini dulu. Yang pertama. Nah, oke. Oke. Sela, menurut informasi dari guru piket, apakah benar kamu membeli jajan di kantin saat jam belajar? Begini ya Sela, kalau misalkan semua anak seperti Marcella bisa jajan di jam belajar dengan semaunya, kira-kira gimana kondisi sekolahan? Tertib tidak ya? Sela nggak usah takut, Mem nggak akan marah. Semua orang
pasti memiliki kesalahan. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Namun, ketika kita bersalah, sungguh bijak kalau kita berani mengakui kesalahan kita. Iya, Mem, saya salah. Saya beli jajanan ke kantin di saat jam pelajaran. Tapi Mem, saya hanya membeli jajanan kecil saja karena tadi pagi saya tidak sarapan dan perut saya sakit. Saya takut mas saya kambuh. Jadi saya ke kantin membeli jajanan tanpa izin dulu ke guru piket. Baiklah, Sela. Alhamdulillah, kamu sudah berani untuk mengakui kesalahan kamu ya. Dan untuk tindakan kamu ini, kamu tahu tidak yang sebaiknya kamu lakukan, nak? Iya, Mem. Jika saya sakit, saya seharusnya izin ke guru piket untuk istirahat di UKS. Atau saya akan mengikuti arahan dari guru piket. Nah, alhamdulillah, kamu sudah mengetahui ya apa yang sebaiknya dilakukan ya, nak. Baiklah, sekarang kamu minta maaf dahulu dengan guru piket dan harus bertanggung jawab atas tindakanmu ya, nak. Iya, Mem. Oke, Bapak Ibu, dari kasus 1 mungkin ada yang bisa menunjukkan mana segitiga restitusi tadi atau alurnya. Menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, sampai dengan menanyakan keyakinan. Menurut versi Bapak Ibu, dari kasus yang pertama. Monggo dipersilahkan. Baik, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu, para audiens, mungkin ada yang ingin menjelaskan dari kasus video yang pertama. Boleh diperkenalkan namanya. Ayo Bapak dan Ibu sekalian, ini jangan lupa ya ada hadiah nih tambahan dari Bu Gita nih. Kalau misalkan bisa menjawab bagaimana tadi tentang segitiga restitusi mengenai videonya. Dan saya ulangi kembali, ini tadi menjelaskan tentang 3, ya begitu ya Bu Gita ya. Stabilkan identitas, validasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Betul. Baik Bapak dan Ibu, apakah dan siapakah yang mau mencoba untuk menjawab? Bisa diperkenalkan namanya. Bagaimana ini Bapak dan Ibu? Mungkin malu-malu ya, Bu ya. Bukan, karena memang saya tidak jelas percakapannya sama sekali saya. Jadi nggak bisa mau dijelaskan gitu kan. Jadi kalau misalkan toh menjelaskan hanya perkiraan-perkiraan saja. Oh, baik. Gitu. Baik. Jadi mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan. Oke, baik. Baik, yang selanjutnya mungkin ya kita tambahkan dulu satu menit ya. Afifah, menurut informasi dari Nadine, kemarin kamu tidak masuk sekolah ya? Iya, Mem. Saya ada urusan. Memangnya kemana, nak? Ada urusan apa? Afifah, nggak apa-apa kok. Setiap orang itu pasti punya masalah masing-masing. Mem nggak akan marah. Mem hanya ingin mengetahui apa yang menyebabkan kamu tidak masuk sekolah. Mungkin Mem bisa bantu. Jadi, bisakah Afifah menceritakan kenapa Afifah tidak masuk sekolah? Iya, Mem. Sebenarnya kemarin saya belum ngerjain proyek sejarah, Mem. Jadi saya takut untuk ke sekolah, Mem. Maaf ya, Mem. Gak apa-apa. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Namun, jangan menutupi satu kesalahan dengan kesalahan yang lain. Kamu harus dapat bertanggung jawab atas semua tindakan yang sudah kamu lakukan. Iya, Mem. Saya berjanji akan lebih baik mengatur waktu dan bertanggung jawabnya. Ya. Alhamdulillah. Baik,
Seperti itu Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Mungkin kita rubah Ibu moderator ya Mbak. Mungkin silakan, mungkin ada yang bertanya karena mungkin terkait dengan videonya kurang terdengar ya suaranya. Nah, ada yang Ya bertanya. mungkin kalau dari pandangan saya, jadi itu sebuah interaksi antara seorang guru dengan muridnya yang mungkin lagi ada masalah. Kemudian seorang guru itu menanyakan ataupun klarifikasi, kemudian berusaha untuk memberikan jalan keluar dengan pendekatan-pendekatan yang tadi dijelaskan segitiga restitusi atau apa tadi. Intinya adalah bagaimana mengungkapkan masalah anak agar anak itu pede gitu ya, atau mungkin percaya diri sehingga anak itu tidak merasa terbebani atau tertekan dan mendapatkan hasil temuan dari guru itu, si anak kemudian kalau misalkan ada masalah itu berani bercerita, kemudian ataupun si anak itu lantas tidak terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan dari kesalahannya gitu loh. Karena apa? Kalau misalkan anak itu berbohong kemudian pasti akan menutupi dengan kebohongan-kebohongan lain yang dampaknya akan panjang sekali, akan ribet gitu. Itu mungkin kalau misalkan saya ambil kesimpulan dari cerita itu seperti itu. Ya, mohon nanti kalau misalkan ada kemungkinan kalau live ya sama sekali ya, saya mungkin bisa tahu persis. Itu aja, mohon maaf kalau tidak sesuai. Makasih Mem ya. Ya, betul Gus. Jadi ketika anak kita atau murid kita itu melakukan kesalahan itu bukan kita menjustifikasi atau merendahkan mereka dengan kesalahan tersebut, gitu Bapak Ibu. Betul. Jadi intinya adalah kita Bapak Ibu itu disesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu tadi salah satunya adalah cinta dan kasih sayang Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu bersalah pun tetap kita dasari atas cinta dan kasih sayang melalui sebuah aturan segitiga restitusi, di mana ketika mereka melakukan kesalahan pertama kali adalah menstabilkan dulu identitas mereka supaya mereka tidak berbuat kesalahan lagi. Jadi sudah melakukan kesalahan, ketika kita langsung menjustifikasi atau menganggap diri mereka salah, rendah diri seperti apa, itu nanti kemungkinan mereka akan menutupi dengan kesalahan lagi yang lainnya gitu. Jadi stabilkan dulu mereka identitas mereka dulu bahwa semua itu punya kesalahan, semua itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita baru memvalidasi kesalahan yang telah mereka lakukan. Gitu. Kemudian ketika mereka sudah sadar dengan penuh dari diri mereka kesadaran bahwa mereka melakukan kesalahan bukan tanpa paksaan, baru kita arahkan mereka pada keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati seperti apa di sekolah kita, seperti apa keyakinan kelas kita sudah pernah kita buat, disepakati bersama, seperti itu. Jadi ketika ada anak yang bersalah, jangan pernah langsung menganggap dia itu seseorang yang bersalah dan rendah atau menggagalkan, bukan orang yang gagal, bukan. Seperti itu, betul. Tadi kata kesimpulan dari Pak Yono, betul. Seperti itu mungkin, Ibu Moderator. Saya kembalikan. Oke, baik Bu Gita. Bagaimana ini Bu Gita? Apakah sudah cukup untuk sesi kedua ataukah memang dibuka pertanyaan untuk para audiens? Suaranya belum terdengar Bu Gita. Satu lagi kali mungkin ya Ibu Moderator, kalau sudah tidak ada, kita bisa selesaikan webinar hari ini. Oke, diberikan kesempatan untuk satu penanya terakhir kepada Bapak dan Ibu Guru Hebat.
ada yang ingin bertanya, dan ini nanti pertanyaan yang menarik dan unik yang akan dipilih langsung oleh pemateri akan mendapatkan salah satu hadiah tambahan dari Bu Gita Handayani. Oke, silakan jika ingin ada yang bertanya untuk dibuka mikrofonnya, perkenalkan namanya. Ada lagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya sebenarnya bukan mau cari hadiah sebenarnya. Oke, Pak Yono. Silakan Pak Yono. Jadi begini, saya kan sebagai mantan Wakasis ya, kadang-kadang ada beberapa istilahnya kebijaksanaan yang saya buat itu bertentangan dengan hati nurani. Artinya kita kan kerja di bawah yayasan lah istilahnya gitu kan. Kemudian contoh kasus misalkan saya harus dalam tanda kutip ada tekanan supaya anak ini harus dikeluarkan. Sementara pada itu sebenarnya saya bertentangan dengan hati nurani bahwa ini anak masih bisa diperbaiki sebenarnya. Nah gitu loh. Karena kembali lagi prinsip saya itu sebenarnya karena emang saya mengedepankan mendidik anak itu dengan cinta kasih, ya itu yang kadang-kadang menjadi ada beberapa keputusan saya itu bertentangan dengan hati nurani. Padahal memang karena kita itu kerja di bawahnya, ya mau nggak mau harus melaksanakan seperti itu gitu loh. Nah ini bagaimana ini pada di dalam keyakinan saya bahwa anak ini masih bisa diperbaiki, anak ini masih bisa dibimbing, masih bisa diarahkan kepada istilahnya jalan yang benar menurut saya. Tapi di lain pihak karena kita itu ikut aturan daripada yayasan ataupun di bawah yayasan, ya mau nggak mau kita harus melaksanakan keputusan yang sebenarnya hal itu bertentangan dengan hati nurani saya. Itu gimana cara menyikapinya itu? Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Pak Yono. Mungkin membalikan lagi atau mengulang pertanyaan lagi nih buat Bu Gita. Bagaimana tadi Pak Yono menanyakan tentang problematika ketika kita menjabat sesuatu jabatan di salah satu instansi, mau itu instansi yayasan maupun sekolah negeri, yang dimana kita semua sebagai para guru. Cukup jelas, cuman mungkin perlu ada tindak lanjut yang konkret lagi ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Yono. Oke, hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang diseminasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nanti pengumuman yang dimana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mendapatkan reward mungkin akan dipandu lagi oleh MC kita. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil webinar kita kali ini, yaitu yang pertama tentang budaya positif. Yang dimana pada budaya positif tadi dijelaskan beberapa poin, yaitu tentang halnya ada yang menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Salah satu dari audiens juga bertanya, manakah yang lebih cocok, manakah yang lebih pantas ketika kita sebagai guru-guru hebat pada zaman sekarang menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Balik lagi kata Bu Gita, sebenarnya dilihat dari keadaan pada peserta didiknya sendiri. Tapi memang kalau dilihat dalam segi praktiknya di lapangan, posisi manajer adalah posisi yang memang paling kondusif, yang dimana pada dasarnya juga harus menumbuhkan rasa tanggung jawab dari peserta didiknya. Nah, selanjutnya yang kedua itu tadi kita membahas tentang segitiga restitusi, yang dimana di dalam segitiga restitusi tadi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga ketika murid itu kembali kepada kelompoknya, kembali kepada circle-nya dan lain sebagainya, dia akan dengan kondisi yang lebih kuat. Dengan cara apa? Nah, kita sebagai guru-guru hebat pada zaman sekarang harus mempunyai 3 skill nih dari segitiga restitusi itu. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
Oke, para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu guru hebat, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun, burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Keren moderatornya. Terima kasih untuk Ibu Kalisa atas panduannya sebagai moderator dan Ibu guru kita yang hebat, Ibu Gita Handayani ya, yang sudah memaparkan berbagai ilmu yang biasanya kita belum paham, ternyata sudah ada caranya, tipsnya, serta bagaimana penyelesaiannya. Nah, dari pemaparan tadi ternyata Masya Allah luar biasa ya, antusias penanya kita sudah dipilih ya, sudah dipantau dari awal sampai akhir. Bahkan ada yang sangat penasaran sampai meluncurkan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, sehingga dapat tanda dan reward dari Ibu Gita. Hadiahnya tadi apa? Sebuah voucher ya, nominalnya Rp50.000. Di sini sudah dipilih, ada 2 pemenang ya. Yang pertama, penanya pertama itu dimenangkan oleh siapa ya? Selamat kepada Ibu Septi selaku pertanyaan paling bagus di acara webinar kali ini. Beri plus semuanya. Oke. Yang kedua di sini ada Bapak Ngajiana atau Pak Yono sebagai pemenang kedua penanya paling bagus di acara webinar kali ini. Untuk vouchernya nanti bisa kita kirimkan ya ke rumah, tidak ada potongan pajak. Jadi terima kasih untuk penanya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk peserta yang hadir pada hari ini, yaitu 5 Agustus 2023, hari Sabtu sangat produktif. Saya undur diri, sebelum mengakhiri kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi Ibu Gita atas ilmunya, pengalamannya, dan ilmu-ilmu barunya. Saya selalu MC, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita buka dulu ya kameranya, kita akan foto dulu bersama teman-teman. Oh iya, iya. Ayo dibuka Bapak Ibu. Oke, sudah. Di sini yang sudah tampil ada Ibu Rizky Dayu. Senyumnya ya, Bu. Jangan lupa. Kemudian Ibu Gita sudah, Ibu Hera, Miss Hera, Ibu Nadia, Ibu Sulis, Bapak Najib, Neng Desti, Ibu Dinda, Ibu Aini, dan Ibu Jumiati. Terima kasih Ibu Septi sudah membuka layar kameranya. Yang belum terbuka di sini layarnya ada Ibu Sulis, kemudian Ibu Nadia, ditunggu ya. Ibu Aini, Ibu Dinda, dan Ibu Desti. Pak Najib dan Bu Jumi, ya baik kalau dirasa lama menunggu ya, kita langsung saja ya, lihat ke layarnya, Bapak Ibu semua. Dalam hitungan 3, senyum bersama ya. 1, 2, oh sebentar, ada Ibu Sulis, sebentar ya. Dalam hitungan 3, senyum ya Bapak Ibu. 1, lihat ke kamera semuanya, ulangi lagi. 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, bentar, tahan dulu. Sabar. Saya simpan dulu yang pertama. Oke, kita balik lagi. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya undur diri ya, izin live semuanya. Sampai jumpa, sehat selalu ya, tetap happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.